Halo, kembali berjumpa dalam renungan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita tenangkan hati, tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tolong kami ketika kami membaca firman, merenungkan firman-Mu. Engkau yang akan memberikan penerangan pada hati masing-masing kami, supaya ketika kami membaca, mendengar, Roh Kudus akan mampukan kami untuk mengerti. Pimpin perenungan kami dan berkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita atau mungkin saudara pernah melihat kutipan atau mungkin semacam tulisan-tulisan dijadikan status bahkan, atau mungkin bahkan saudara pernah menggunakan itu tulisan yang mengatakan bahwa berbahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Kalau saudara tulis atau cari di Google, itu banyak sekali muncul. Bahkan judul buku pun banyak penulis yang menulis buku dengan judul bahagia itu sederhana. Ada yang mengatakan bahwa bahagia itu sederhana kalau kita bisa mensyukuri, bisa menerima. Bahagia itu sederhana kalau kita nggak perlu membandingkan apa yang pergi dan apa yang datang. Bahagia itu sederhana kalau kita bisa menggunakan 3 kata ajaib, katanya, kata penulis buku itu, yaitu maaf, terima kasih, ya, maaf, terima kasih, tolong, itu katanya bisa berbahagia. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa bahagia itu sederhana. Tetapi kalau kita mau jujur, tidak semua orang, atau mungkin kita juga tidak selalu merasa bahagia. Padahal katanya bahagia sederhana. Jadi yang benar bahagia itu sederhana atau tidak sederhana? Ya, karena dibilang sederhana, kalau sederhana harusnya kan semua orang bisa bahagia. Gitu. Tapi ada yang mengatakan sederhana bahagia. Saudara, apa yang menjadi penghalang kalau seperti itu? Kalau ada orang mengatakan bahagia itu sederhana, cukup bisa bersyukur, bisa menerima apa yang diberi oleh Tuhan, tidak terus-menerus membandingkan apa yang kita dapat dan yang pergi dari kita lepas dan seterusnya. Apa yang menjadi penghalang orang sehingga orang tidak bisa bahagia kalau bahagia itu memang sederhana? Saudara, kita belajar dari Mazmur pasal yang ke-37. Saya bacakan ayat 1 sampai 4. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita melihat dalam konteks ini apa yang menjadi penghalang orang berbahagia. Dalam konteks Mazmur 37 disebutkan bahwa iri hati yang bisa menjadi penghalang orang untuk mengalami kebahagiaan. Walaupun ada banyak hal juga, ada banyak faktor juga yang bisa menjadi penghalang orang merasakan kebahagiaan. Tapi dalam konteks Mazmur 37 kita melihat bahwa salah satu yang menjadi penghalang, menjadi faktor yang menjadi penghambat orang merasakan kebahagiaan, yang kata orang bahagia itu sederhana tetapi akhirnya tidak bisa bahagia juga, adalah karena ada iri hati. Tadi Daud mengatakan jangan iri hati kepada orang fasik, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Kadang-kadang ketika kita melihat orang yang seperti itu di sekitar kita, kan kita menjadi tidak bisa tenang, kita nggak bisa terima,
Ya, seolah-olah kenapa itu terjadi? Kenapa saya yang hidupnya berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tapi kok mengalami hal yang seperti ini? Sementara mereka yang hidupnya seenaknya, semaunya, tetapi seolah-olah kok hidupnya lebih beruntung. Dan akhirnya bisa muncul marah, bahkan iri hati. Dan itu bisa merusak kebahagiaan kita. Iri hati bukan ingin seperti orang lain dalam pemahaman pengertian Alkitab. Iri hati adalah tidak suka melihat orang lain kita anggap lebih beruntung dari kita. Kita ingat pengajaran Tuhan Yesus dari Matius, ya, dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 tentang para pekerja yang disuruh kerja dari pagi sampai sore, terus Tuhan itu mencari lagi jam 9 nyari orang, jam 12 nyari orang, jam 3 nyari orang, jam 5 nyari orang, akhirnya dibayar dengan upah yang sama. Dan orang yang bekerja dari pagi protes. Kenapa? Karena ada orang yang bekerja 1 jam tapi gajinya sama. Makanya dijelaskan, kan awalnya sudah sepakat 1 hari sekian, jadi nggak ada pelanggaran dalam kesepakatan itu. Memang nggak ada pelanggaran kesepakatan, tetapi orang itu tidak suka ada orang yang lebih beruntung. Itu iri hati, dan iri hati sangat mengganggu. Ya, orang yang iri hati akan terganggu dan akhirnya tidak bisa mengalami kebahagiaan walaupun orang mengatakan bahagia sederhana. Tapi kalau hidup kita dikuasai oleh iri hati, akhirnya itu menjadi penghambat bagi kita mengalami kebahagiaan. Bagaimana supaya kita bisa bahagia? Dari Mazmur pasal 37 ayat 3 dan 4 kita belajar. Yang pertama, tetap percaya pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tapi percaya pada Tuhan artinya mempercayakan hidup kita diri kepada Tuhan, tapi bukan sekedar kita pasif nggak melakukan apapun. Tapi di situ katakan lakukanlah yang baik. Tuhan minta kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, tapi juga lakukan bagian kita melakukan yang baik. Kita yang bergumul, kita berdoa, ya, supaya Tuhan memberkati kita, tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Kita bekerja, kita berusaha, kita mengelola usaha kita dengan baik. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa minta Tuhan berikan pekerjaan kepada kita. Ya, kita juga lakukan yang baik. Kita mencari informasi pekerjaan, kita kirim lamaran pekerjaan, kita datang untuk wawancara dan lain sebagainya. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, tapi kita juga melakukan hal yang baik bagian kita. Jadi kunci kebahagiaan yang pertama, kita harus terus percaya kepada Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita belum melihat, tapi percaya Tuhan selalu ada buat kita dan akan berikan yang terbaik buat kita. Yang kedua, setia. Dikatakan, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi supaya kita tetap bisa bahagia, belajarlah setia. Setia kepada Tuhan. Diamlah di negeri ini artinya Tuhan mau kita sebagai umat-umat Tuhan berlaku setia, tetap tenang menunggu karyanya Tuhan, tetap tenang menunggu pekerjaan Tuhan, dan tetap setia. Kita ingat dalam perjanjian lama, kisah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke gunung, dan Musa menerima perintah Tuhan, orang-orang Israel menunggu di bawah. Dan karena sekian lama tidak ada kabar dari Musa, ya, zaman itu kan belum ada teknologi seperti sekarang. Jadi orang-orang di bawah sudah kebingungan, sudah panik, dan akhirnya minta supaya Harun membuatkan Tuhan buat mereka. Dan Harun membuat patung lembu dari emas, dan mereka menyembah. Kenapa? Karena mereka tidak tenang. Mereka panik. Mereka sudah keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa, tapi Musa tiba-tiba menghilang. Sekian waktu belum turun juga. Mereka mulai panik, dan karena panik mereka hanya tidak setia. Ingin bahkan membuat Tuhan lain. Jelas itu menyimpang dari perintah Tuhan. Kita juga lihat contoh lain dalam perjanjian lama. Ketika bangsa Israel dikepung, dan Saul sebagai raja Israel yang pertama pada saat itu juga mengalami kepanikan yang luar biasa. Dia menunggu Samuel sebagai hamba Tuhan,
yang akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan, dan sudah sekian lama ditunggu belum datang. Sementara suara prajurit musuh sudah semakin terdengar, semakin dekat, dan semakin paniklah Saul. Dan akhirnya Saul tidak setia pada perintah Tuhan, karena Saul mengambil bagian yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Saul, hanya boleh dilakukan oleh imam, oleh hamba Tuhan. Harusnya Samuel yang memberikan persembahan itu, tapi Saul yang melakukan itu. Dan sejak itu Tuhan tidak lagi berkenan kepada kepada Saul. Tuhan tidak lagi berkenan kepada Saul karena Saul tidak setia. Jadi saudara, supaya kita tetap bahagia, belajarlah setia. Setia menunggu dengan tenang karya Tuhan, pertolongan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Tidak mudah, tapi belajarlah setia menunggu karyanya Tuhan. Yang ketiga, kita harus terus-menerus siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita tadi ayat yang keempat dikatakan bergembiralah. Bergembiralah karena Tuhan, nikmatilah kesenangan di dalam Tuhan. Kata yang diterjemahkan dengan kata bergembira bisa berarti juga lentur atau lembut. Gambarannya seperti tanah liat yang dibuat menjadi barang-barang. Di kampung saya di Kebumen ada perkampungan yang pusat produksi genteng. Zaman itu 90-an sampai tahun 2000-an itu masih eksis genteng tanah. Gak tahu sekarang, karena sekarang banyak atap atau yang digunakan sebagai atap itu baru, bukan lagi genteng tanah. Tapi zaman itu genteng tanah menjadi sangat laris digunakan, dan di pusat produksi itu kita bisa melihat bagaimana proses pembuatan genteng itu memakan waktu cukup lama. Dari tanah liat diambil dari persawahan sampai akhirnya dicetak, itu butuh waktu berbulan-bulan, karena awalnya tanah itu dipacul, disiram, direndam, dibiarkan begitu saja. Setelah sekian lama baru mulai diaduk manual dengan tenaga manusia. Setelah itu baru diambil, dimasukkan ke mesin, semacam mesin giling, molen. Setelah keluar baru dipotong kotak-kotak dan baru dicetak. Itu prosesnya cukup lama. Dan ketika dicetak ada yang berhasil, ada yang gagal. Ketika tanah itu kurang lentur, kurang lembut, ketika dicetak ada retak-retak, ada keretakan, dan akhirnya ketika dijemur semakin jelas retaknya, dan akhirnya kalaupun dibakar akhirnya patah ataupun pecah, akhirnya tidak bisa digunakan. Biasanya ketika tahu bahwa itu ada keretakan dari awal, diambil dan akhirnya dimasukkan ke penggilingan lagi untuk diproses lagi. Saudara, itu gambarannya. Jadi kalau kita mau berbahagia, kita juga harus mau menikmati sukacita atau kesenangan di dalam Tuhan. Walaupun memang ada proses yang harus kita lewati, ada proses yang harus kita lewati. Tapi ketika kita mau taat, siap dibentuk, maka akhirnya kita bisa mengalami kebahagiaan. Kalau kita bisa menikmati sesuatu, ya, orang menganggap itu enggak enak, tapi kalau kita bisa menikmati, itu bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Mungkin saudara suka minum kopi, ya. Kalau saya bertanya, kopi pahit itu enak atau tidak? Mungkin ada yang mengatakan kopi pahit tidak enak, tapi tidak sedikit yang mengatakan kopi pahit justru lebih nikmat, lebih enak, karena terasa kopinya. Kalau dikasih gula justru rasa kopinya menjadi hilang, yang terasa gulanya. Tapi ada yang mengatakan bahwa kopi manis yang lebih enak. Orang yang penikmat kopi sungguh-sungguh akan bisa menikmati pahit atau rasa kopi itu. Kita yang nggak bisa menikmati itu pahit, itu nggak enak. Tapi bagi orang yang bisa menikmati kopi itu satu kenikmatan tersendiri. Mereka tahu ini kopi apa dari rasanya yang menurut kita pahit, yang menurut kita mungkin asam, menurut kita nggak enak, tapi bagi mereka enak. Jadi itu juga menjadi gambaran ketika kita bisa menikmati kesenangan di dalam Tuhan,
Mungkin orang akan mengatakan kita mengalami banyak masalah, kita banyak persoalan, banyak pergumulan, tapi ketika kita bisa menikmati itu, kita bisa merasakan akan sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Jadi saudara, supaya kita bisa bahagia, tetap percaya pada Tuhan, tetap setia, taat, siap dibentuk, menikmati kesenangan di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami supaya apa yang sudah kami renungkan sungguh-sungguh dapat kami hidupi. Kami menjadi pribadi-pribadi yang terus hidup di dalam sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Sekalipun memang Tuhan izinkan pergumulan, sekalipun Tuhan izinkan tantangan hadir dalam hidup kami, tapi biarlah kami tetap bisa menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Berkati kami semuanya, tolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.